kelihatan Bu. Mungkin Anda udah tahu ya, jadi kenapa semuanya di pasar ya? Ya kan? Nah, di pasar itu ada dua kekuatan yang bekerja, dia secara otomatis ya, artinya permintaan atau demand itu muncul karena adanya apa? Penawaran. Kebutuhan dari masing-masing konsumen. Jadi demand otomatis akan ada ya kalau kita mempunyai kebutuhan. Kalau individual berarti demand-nya satu persatu perseorangan, tapi kalau misalnya kita gabung ya berarti demand kita itu kolektif bersama. Nah, itu di dalam teori itu disebut ada demand individual dan ada demand kelompok ya atau demand total. Individual tidak selalu berarti manusia ya. Mungkin instansi, mungkin pasar yang membutuhkan. Jadi individu itu arti luas. Nah, kemudian demand tadi menunjukkan apa? Maaf teman-teman bisa ngelihat? Kelihatan nih Bu, kelihatan. Bisa Bu. Jadi demand tadi bisa tadi saya katakan tidak selalu harus manusia, bisa pasar, bisa kelompok, bisa instansi, ya, bisa komunitas, itu bisa kita sebut sebagai individual. Nah, tapi kalau itu berkumpul satu dengan yang lain, maka kita dapati demand total. Demand total itu bisa demand pasar. Jadi kalau misalnya kita berada di Bandung, ya, kita lihat Bandung terdiri dari apa? Pasarnya banyak sekali. Nanti per wilayah, misalnya wilayah Cicadas, wilayah Dago, wilayah Ujung Berung, wilayah agak ke sana dikit ya, Kebun Kelapa, kemudian Cimahi dan seterusnya. Nah, itu kalau demand pasar tadi dikumpulkan, dijumlahkan, maka jadinya demand Kota Bandung. Nah, itu grupnya ya. Nah, atau kelompoknya. Nah, kalau dari kelompok ini, Kota Bandung ada demand, Kota Sumedang ada demand, Kota Garut ada demand, Kota Purwakarta ada demand. Terus kita jumlahin, nah jadinya demand regional. Ya. Siapa itu? Katakan Jawa Barat, di luar Banten. Ya. Nah, itu demand kelompok, ya, demand total. Nah, di sini berlaku apa? Berlakunya tadi, yaitu yang kita sebut bahwa pasar, ya, itu akan ditentukan oleh interaksi dari dua kekuatan. Siapa dia? Yaitu adanya demand di satu sisi, dan yang lain itu adalah supply-nya, ya kan? Jadi supply akan mengikuti juga kalau ada demand muncul supply ya. Itu di dalam teori disebut demand akan menciptakan supply. Ya, jadi karena adanya permintaan terhadap satu barang, maka mendorong perusahaan untuk menciptakan barang tersebut ya. Nah, itu yang disebut demand meng-create supply-nya. Nah, dari situ demand mempunyai ciri atau karakteristik. Karakteristiknya apa? Teman-teman bisa lihat ya. Katakan misalnya sekarang yang paling sensitif ya. Sensitif itu yang sekarang di minyak goreng. Oke, minyak goreng. Nah, artinya apa? Di kondisi normal, orang membeli minyak goreng berapa sih? Per kilo atau per liter? Per pack. Sekarang 20.000 per liter, Bu. 1 liter 20.000 di Papua. Sekarang 20.000 per liter. Kalau normal nih ya, tidak ada kondisi yang seperti saat ini, kita berjalan normal, mungkin per liter itu hanya 12.000. Betul nggak? Nih emak-emak yang hafal Bu, emak-emak yang hafal masak-masak nih.
Ada emak-emak di sini Ya, banyak. ya, teman-teman yang cewek-cewek nih yang suka belanja, suka masak ya. Nah, atau saya kalau beli biasanya bukan minyak curah ya, bukan. Saya tidak bicara minyak curah, tapi saya bicara minyak goreng dalam kemasan. Nah, itu biasanya harga normal adalah 12.000. Ya, mungkin nanti ada perbedaan sedikit-sedikit itu tergantung dari jenis merek yang kita pakai. Nah, itu normal. Berarti di situ keseimbangan akan terjadi, equilibrium. Jadi pada tingkat harga yang ditawarkan oleh produsen sebesar 12.000, konsumen sepakat untuk membeli. Ya, 12.000 misalnya ya. Apa sih mereknya terserah. Pokoknya semua minyak goreng yang bermerek ya, artinya dibungkus dalam satu kemasan, bukan dibungkus secara plastikan gitu ya, bukan. Nah, kalau itu terjadi berarti apa? Kita nanti di pasar akan mendapatkan satu keadaan keseimbangan atau yang kita sebut equilibrium ya. Equilibrium terjadi di mana kesediaan konsumen untuk membeli suatu barang itu sesuai ya dengan keinginan produsen untuk menjual barangnya atau barang tersebut. Nah, itulah equilibrium. Nah, demand memenuhi pada hukumnya. Hukumnya apa? Hukum permintaan. Apa itu? Contoh, kalau misalnya harga barang naik, ya, konsumen kira-kira akan menambah atau mengurangi jumlah pembelian? Mengurangi, Bu, mengurangi. Karena mahal, Bu, beralih. Ya. Oke ya. Nah, kalau dibaca secara matematik dalam bentuk kurva, equation ataupun graph ya. Graph itu grafik gitu ya atau curve. Nah, kita punya. Jadi kalau harga barang naik, ada kecenderungan jumlah barang yang diminta akan turun. Gitu kan ya? Iya, betul. Ya. Betul, Bu. Betul, Bu. Nah, ini normal, kondisi normal, dan kita berasumsi bahwa semua itu berada dalam ceteris paribus konsep. Ya. Nah, jadi sebaliknya kalau harga satu barang itu turun, maka kecenderungan konsumen memperbesar pembeliannya atau menambah jumlah barang yang dibeli, ya kan? Kenapa? Kenapa, teman-teman? Karena murah, Bu, disimpan di mumpung lagi murah ya. Di apa istilahnya disimpan apa namanya, Bu? Timbun. Timbun lagi murah. Nanti jual ketika mahal. Timbun. Enggak juga, nanti kasihan orang lain enggak kebagian barang. Aduh. Tapi bukan soal itu. Tapi lebih kepada kapabilitas ya. Artinya kemampuan kita. Jadi kalau harga itu turun, katakanlah lebih murah gitu, maka kemampuan konsumen dengan income yang tetap menjadi naik. Ya, benar. Ya toh? Benar, Bu. Jadi lebih terjangkau harganya, Bu, untuk rakyat. Ya, jadi lebih terjangkau. Ya, artinya kalau harga barang itu tinggi, nggak semua orang sekarang mampu beli minyak kemasan. Hanya kelas menengah ke atas yang mampu. Benar, Bu. Ya, mungkin sekitar itu kalau kita membuat apa namanya satu grade begitu, level gitu ya. Jadi mereka akan membeli kalau harga murah gitu. Nah, seperti itu. Dan ini dalam teori berlaku ya. Masuk akal sekarang. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bukan hanya minyak goreng. Siapa tahu. Nah, sekarang mungkin yang sedang naik lagi itu apa? Pemerintah sudah umumkan harga gas, betul nggak ya? Betul, Bu. Gas naik. Ada teman-teman yang bekerja di Pertamina ya, di perusahaan gas gitu ya. Nah, ini harganya cukup material ya. Kelangkaan tabung gas, Bu. Saya bicara mungkin Bapak langka, Bu. Nah, tergantung dari besaran ya. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat kalau Bapak dan Ibu pakai yang istilahnya tukang nasi goreng itu gas melon. Tahu gas melon? Yang 3 kilo, Bu ya. Apa yang itu? ukuran 3 kilo kecil. Nah,
ukuran 3 kilo karena dia tabungnya berwarna hijau, paling gampang disebutnya kayak buah melon Iya. gitu ya. Jadi disebut gas melon, itu istilah tukang